Shalom teman-teman, hari ini kita berkumpul bersama lagi dalam persekutuan prank. Mari kita mulai persekutuan ini dengan menyanyikan lagu Kunyanyi Haleluya. Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu selama 1 minggu ini. Sekarang kami mau bersekutu bersama, memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah persekutuan ini agar bisa menjadi berkat bagi kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam keadaan yang sekarang ini, pasti masih banyak dari kita yang merasa bosan dan tidak semangat. Maka dari itu, mari kita menyanyikan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu hatiku percaya.
Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita dan kita mengangkat lagu pujian seperti Rusa Ridho Sungaimu. Shalom guys, selamat datang di Prank Persekutuan Remaja Aktual dan Kekinian. Sebelumnya thank you buat para WL dan pemusik yang sudah memimpin setiap kita untuk bisa beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Oke, perkenalkan nama saya Guru Injil Efrianto.
Saya mahasiswa praktek 1 tahun dari Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dan saat ini saya sedang melayani di GKI Yogyakarta. So buat kalian yang ingin nantinya kuliah di Yogyakarta, feel free buat kontak saya. Supaya saya juga bisa bantu kalian di sini. Nah, untuk perkenalannya sampai di situ aja. Kalau ada yang mau kenal saya lebih lanjut, bisa lihat Instagram saya, bisa DM saya langsung di sana. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kalau di tengah situasi seperti ini kami masih bisa bersama-sama sebagai satu komunitas di gereja ini untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kami. Biarlah Tuhan, ketika kami hari ini mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi setiap hati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Pimpin juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah boleh menyampaikannya isi hati Tuhan dengan baik. Makasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya rasa kita semua pasti udah bosen ya, diem di rumah kurang lebih 3 bulan karena situasi pandemi COVID-19 ini. Termasuk saya juga bosen diem di rumah terus. Nah teman-teman, sebagian dari kita mungkin udah rindu nih untuk jalan-jalan ke mall. Atau sebagian kita mungkin rindu untuk mencium bau popcorn di X1. Atau sebagian dari kita mungkin rindu mendengarkan pengumuman di bioskop seperti yang satu ini. Pintu teater 1 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Atau sebagian kita mungkin rindu untuk pergi hangout bareng teman-teman kita. Entah itu ngafe bareng, kongko-kongko bareng, main bareng, mabar Mobile Legend bareng, mabar PUBG bareng. Tenang guys, karena sebentar lagi kita bisa melakukan itu semua lagi kok. Dengan new normal atau tatanan dunia baru atau kenormalan baru yang sedang dipikirkan oleh pemerintah. Nah, apa sih new normal itu? New normal artinya kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa dengan protokol-protokol atau batasan-batasan kesehatan. Artinya kita bisa kembali melakukan aktivitas itu seperti biasa, hanya kali ini kita dibatasi teman-teman. Nah misalnya begini teman-teman, kalau yang normalnya cewek-cewek itu kan suka ya pasti dengan barang-barang diskon, bener gak? Cewek-cewek pasti suka, apalagi ada midnight sale di mall. Wah pasti cewek-cewek tuh bener-bener pengen rebutan baju tuh ya. Mereka rela untuk desak-desakan, rela untuk berdempet-dempetan. Yang penting gue bisa dapat baju yang bagus dengan harga yang murah. Nah nanti di new normal, tenang, teman-teman yang cewek tetap bisa kok untuk dapat baju-baju yang murah dengan harga diskon di midnight sale. Tapi kali ini kalian mesti antri, dan antriannya mungkin panjang. Dan sekarang kalian bisanya apa? Nunggu di antrian dengan harap-harap cemas. Aduh, masih ada nggak ya baju yang bagus? Aduh, baju ukuran gue masih ada nggak ya? Dan ketika tiba teman-teman waktunya untuk memilih, barangnya udah nggak ada yang bagus. Ukuran baju teman-teman udah nggak ada. Kecewa deh. Atau mungkin bagi teman-teman nanti yang normalnya, yang sukanya pergi ke mall, di new normal nanti kalian tetap bisa pergi ke mall kok. Tapi misalnya nanti kalian demam, terus kalian dicek di pintu masuk, kalian demamnya meskipun bukan karena virus COVID-19, kalian akan tetap disuruh pulang ke rumah. Kecewa deh. Buat teman-teman yang normalnya teman-teman itu pacaran, jalan di mall, bisa berduaan, bersebelahan, berdekatan. Kali ini di new normal, teman-teman bahkan naik eskalator aja harus jaga jarak 1 meter teman-teman. Kecewa deh. Buat teman-teman yang mungkin suka pacaran di bioskop, ya biasanya teman-teman bisa duduk sebelahan tuh ya, benar ya, duduk sebelahan. Tapi di new normal nanti, teman-teman harus duduk dipisahkan dengan 1 kursi. Jadi kalau teman-teman yang biasa suka nonton film horor, terus ketakutan, terus misalnya ngumpet di belakang punggung pasangannya, kali ini di new normal teman-teman nggak bisa kayak gitu. Uang sebelahnya kosong. Kecewa deh. Buat teman-teman mungkin yang suka ngapel di rumah pacarnya, di new normal nanti mungkin di depan pagar kalian sudah ditunggu sama calon mertua. Dicek dulu
Kalau teman-teman demam, teman-teman nggak boleh bawa pasangan teman-teman pergi keluar untuk jalan-jalan. Kecewa deh. Untuk teman-teman yang kuliah, mungkin beberapa bulan ke depan, teman-teman masih akan kuliah online. Atau yang sebagian mungkin sebagian online, sebagian offline. Which is apapun itu akan membuat tugas teman-teman semakin banyak. Nah intinya teman-teman, new normal ini akan membuat teman-teman tetap bisa melakukan kenormalan teman-teman. Tapi dengan batasan-batasan. Sehingga ini mungkin akan mengganggu kenyamanan kita. Karena yang biasanya kita lakukan seperti itu, kali ini kita dibatasi. Nah teman-teman, ternyata yang mengalami new normal itu bukan hanya kita di zaman ini. Tapi jauh di zaman itu, murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami new normal loh. Nah kalau teman-teman baca di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 1-11. Pada waktu itu pagi-pagi ya seperti pagi-pagi normal biasanya teman-teman. Nelayan baru pulang dari laut, kemudian mereka berlabuh di pantai, kemudian mereka juga mau merapikan jala mereka. Kalau teman-teman tahu ya bahwa nelayan itu kan memang mencari ikan itu pada malam hari, kemudian pada pagi hari mereka membawa tangkapannya kembali ke pantai. Ya itu kenormalan yang mereka lakukan sehari-harinya. Nah pagi itu Tuhan Yesus sedang berdiri di tepi pantai, kemudian dia melihat ada 2 kapal yang berlabuh di sana. Kemudian Yesus tiba-tiba naik ke dalam salah satu perahu yang adalah perahu milik Simon Petrus. Kemudian Tuhan mulai untuk mengajar dari atas perahu itu. Setelah selesai mengajar, Yesus ngomong sama Petrus, coba bertolak ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan tahu betul bahwa sudah semalaman Petrus menangkap ikan tapi gak dapat apa-apa. Makanya juga Petrus ngomong sama Tuhan Yesus, Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras tapi kami gak dapat apa-apa. Nah coba kalau teman-teman jadi Petrus gimana coba? Kita ini udah ahli loh, jadi nelayan tuh udah pekerjaan kita sehari-hari. Tapi tiba-tiba pagi itu datang seorang asing, anak tukang kayu lagi, nyuruh kita pergi ke tengah laut untuk menangkap ikan pagi-pagi. Coba teman-teman bayangin. Itu sebuah kemustahilan teman-teman. Mungkin kita juga bisa berkata dalam hati, siapa lo? Jelas gue yang lebih ngerti tentang dunia perikanan daripada lo. Bener gak? Mungkin kalau saat itu ada kuis sepeda Pak Jokowi yang suruh nyebut 5 nama ikan, pasti Petrus yang jadi pemenangnya teman-teman. Karena Petrus itu memang dunianya dia begitu. Tapi kita lihat justru respon Petrus itu berbeda. Justru dia berkata kepada Tuhan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Nah teman-teman sampai di tahap ini, Petrus itu belum tahu kalau Yesus adalah Mesias yang diutus ke dalam dunia. Petrus hanya menganggap Yesus itu sebagai seorang guru yang punya otoritas. Kita bisa lihat ya dari sebutannya kepada Tuhan di awal tadi, guru. Seorang yang punya otoritas. Jadi ya udah, Petrus ngelakuin itu ya karena Yesus punya otoritas. Jadi mungkin juga waktu itu Petrus berpikir gini, ya udahlah lakuin aja. Toh nanti juga palingan gak dapet. Nah tapi mujizat itu terjadi teman-teman. Ketika Petrus menebar jala, ikan yang didapat itu banyak banget. Sampai-sampai Petrus itu memanggil teman-temannya, woi, kesini, bantu cepet. Banyak nih ikannya. Dan betul, ketika perahu temannya datang, hasil tangkapan ikan itu memenuhi kedua perahu mereka sampai hampir tenggelam. Ini betul-betul mujizat yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus ke dalam dunia, teman-teman. Setelah mengalami mujizat itu sendiri, kemudian Petrus berlutut di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Teman-teman, sampai di tahap ini
Petrus masih belum tahu loh kalau Yesus adalah Mesias yang turun ke dalam dunia. Tapi paling tidak ada peningkatan dari sebutan yang dipakai untuk menyebut Yesus. Sebelumnya ia menyebut Yesus sebagai guru dan sekarang dia sebut sebagai Tuhan. Atau dalam bahasa Inggris Lord. Seolah-olah Yesus itu adalah utusan Allah. Ya kalau zaman dulu itu seperti mungkin para nabi. Dan memang misalnya Yohanes Pembaptis itu ya disebut sebagai utusan Allah. Nah saat itu Petrus betul-betul menganggap bahwa Yesus adalah utusan Allah dengan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan padanya. Tapi kita lihat ya respon Tuhan Yesus. Bukannya Tuhan Yesus ngusir si Petrus. Tapi justru Tuhan malah merangkul orang berdosa ini dan menjadikan Petrus sebagai rekan sekerjanya. Nah setelah itu Yesus berkata kepada Petrus dan kedua temannya yaitu Yakobus dan juga Yohanes anak Zebedeus. Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah teman-teman, disinilah dimulainya sebuah new normal bagi Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka yang awalnya adalah penjala ikan, sekarang Tuhan jadikan penjala manusia. Mereka bingung gak? Saya rasa waktu itu mereka bingung banget. Apa sih itu penjala manusia? Ngelempar jala ke manusia begitu? Ya enggak ya teman-teman ya. Penjala manusia itu artinya mereka harus mencari orang-orang yang berdosa untuk dibebaskan dari kuasa dosa itu. New normal gak buat para murid? Sangat new normal. Yang biasanya mereka normalnya mencari ikan, sekarang mereka harus mencari manusia. Tapi Tuhan bilang apa sama mereka? Jangan takut, karena Tuhan menyertai. Ketika Yesus memanggil para murid untuk masuk ke dalam new normal, Yesus sedang memasang batasan-batasan kepada para murid dengan menanamkan nilai bahwa nilai kerajaan Allah itu lebih penting dari nilai duniawi. Tuhan sedang ingin mengatakan kepada para murid, ketika engkau memilih aku, maka ikuti kehendak Allah, bukan lagi kehendak manusia. Itu batasannya teman-teman. Karena secara natur manusia, wajar kalau para murid saat itu berpikir gini, nanti keluarganya mau makan apa kalau mereka itu udah gak kerja lagi sebagai nelayan. Nanti masa depan mereka itu seperti apa. Mereka gak tahu untung ruginya ikut Yesus itu apa. Mereka nggak tahu kerjaan mereka tuh nggak jelas karena setiap hari hanya mengikut Tuhan, melayani jemaat-jemaat, hanya mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah. Tapi lihat di akhir perikop ini, kita sama-sama melihat bahwa Petrus, Yohanes, dan Yakobus meninggalkan segala sesuatu untuk memulai sebuah new normal, menjadi pengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, dan menjadi penjala manusia, teman-teman. Di sini kita bisa melihat bahwa keputusan adalah salah satu hal yang penting dalam menjalani sebuah new normal. Mau nggak masuk new normal? Kalau setengah hati, mendingan jangan. Karena apa? Karena itu akan membuat kita menjadi lelah dalam menjalani new normal itu. Makanya, murid-murid mengambil keputusan untuk meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kalau gitu apa new normal kita sebagai anak-anak Tuhan? Ketika kita mengambil keputusan untuk percaya sama Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sedang menantang setiap kita untuk masuk ke dalam new normalnya Tuhan. Tuhan sedang menanamkan kepada setiap kita bahwa kita ini harus punya nilai-nilai kerajaan Allah. Makanya Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga mencari apa kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Bahkan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itulah yang seharusnya menjadi new normal kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Gimana caranya? Berelasilah dengan Tuhan.
Tentu disiplin rohani perlu kita lakukan teman-teman. Berdoa dan baca firman itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan dan perlu kita lakukan. Kalau begitu aja kita masih males, kita masih suka bolong-bolong, gimana caranya kita mau tahu kehendak Tuhan? Kalau kita masih nggak bisa melakukan itu, gimana caranya kita mau tahu kehendak Tuhan? Tapi nggak berhenti sampai di sana teman-teman. Ketika kita sudah tahu apa kehendak Tuhan lewat pembacaan firman kita, mau nggak kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita? Disinilah keputusan yang perlu kita buat seperti para murid. Kalau kita aja belum bisa ambil keputusan untuk ini, kita masih mau sama dengan dunia, kita tidak mau berubah, maka kita akan sulit menjalani new normal kita. Teman-teman, ketika dunia mengatakan bahwa korupsi itu fine-fine aja, baik-baik aja. Mau nggak teman-teman berdiri menentang itu karena teman-teman tahu itu nggak sesuai dengan firman Tuhan? Mau nggak teman-teman jadi seorang businessman misalnya yang jujur, tidak korupsi? Ketika dunia mengatakan bahwa menyontek itu nggak masalah kalau kepepet, mau nggak teman-teman berdiri menentang itu? Karena teman-teman tahu itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun di akhirnya teman-teman tahu loh bahwa teman-teman akan mendapatkan nilai yang jelek. Ketika dunia mengatakan bahwa having sex dengan pacar sebelum menikah itu adalah hal yang wajar, mau nggak teman-teman berdiri menentang itu? Karena teman-teman tahu itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika dunia mengatakan bahwa pornografi itu biasa, justru kalau lu belum lihat pornografi, lu belum nonton pornografi, lo tuh cupu, lo tuh lemah, lo tuh payah. Mau nggak teman-teman berdiri menentang itu semua? Karena teman-teman tahu bahwa itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Berat nggak teman-teman? Ketika kita serasa melawan begitu banyak orang yang menganggap itu semua wajar. Berat. Tapi ingat, Tuhan bilang jangan takut karena Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita melihat perjalanan new normal para murid, mereka bisa jatuh gak? Sangat bisa teman-teman. Karena mereka itu bukan manusia super. Mereka manusia normal sama seperti kita. Ingat waktu Yohanes dan Yakobus memperebutkan posisi mereka di surga. Siapa yang duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Allah. Ingat waktu Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ingat waktu para murid itu kabur saat Yesus ditangkap. Ya, para murid pun pernah mengalami yang namanya jatuh ketika mereka menjalani new normal mereka menjadi muridnya Tuhan. Dan itu wajar. Tapi murid-murid ketika jatuh mereka nggak berhenti sampai di sana. Mereka bangkit lagi. Jadi kita jangan merasa begini teman-teman. Baru kita menjalani disiplin rohani misalnya ya 1-2 hari, 2-3 minggu, atau 4-5 bulan. Terus kita langsung bilang gini, aduh nyerah capek nggak mau bangkit lagi. Aduh Tuhan, aku kayaknya nggak bisa deh ngelakuin ini. Aku capek, aku nggak mau lagi. Teman-teman, bahkan murid-murid melakukan proses itu selama 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Ditambah setelah itu, mereka masih melakukan proses itu. Proses new normal mereka. Dan mereka gampang nggak? Enggak, jatuh bangun tetap mereka alami. Tapi bukannya mereka berdiam diri, tapi mereka bangkit dan bangkit lagi. Nah kalau gitu apa sih kira-kira yang membuat mereka itu bisa terus bangkit lagi? Karena mereka tahu teman-teman, bahwa Tuhan itu menyertai mereka. Penyertaan Tuhan ada bagi setiap mereka. Bahkan ketika Yesus mati di atas kayu salib, yang seharusnya itu jadi momen bagi para murid untuk menyerah. Karena apa? Karena gurunya meninggal. Tapi itu justru jadi momen di mana para murid itu bangkit. Di atas kayu salib lah Tuhan Yesus menyatakan penyertaannya bagi kita manusia. Ia membebaskan setiap manusia dari kuasa dosa. Dan dari situ Tuhan tidak hanya mati, tapi Tuhan itu bangkit. Tuhan kita bangkit menyatakan kemenangannya atas kuasa dosa. Dan gak hanya bangkit, Tuhan kita juga naik ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap kita. Dan tidak hanya naik ke sorga, sebelum itu Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk menguatkan kita dalam menjalani new normal kita sebagai
anak-anak Tuhan. Nah teman-teman, di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, banyak perusahaan yang dipaksa untuk meninggalkan kenormalan mereka menuju kepada sebuah new normal. Contohnya, perusahaan Foxconn di Taiwan. Biasanya normalnya mereka itu memproduksi gadget merek Apple. Contohnya iPad, iPhone dan kawan-kawannya. Tapi di tengah situasi pandemi ini mereka dipaksa untuk menuju kepada sebuah new normal. Yaitu mereka harus memproduksi alat ventilator. Ada lagi teman-teman, perusahaan Royal Mint di Inggris. Sudah 1100 tahun mereka berdiri dan mereka menjadi perusahaan yang memproduksi uang koin. Dan ketika pandemi ini datang, mereka itu dipaksa untuk menuju kepada sebuah new normal. Coba teman-teman bayangin ya. Udah 1100 tahun normalnya mereka buat koin. Sekarang mereka dipaksa untuk berubah ke new normal. Dan sekarang mereka menjadi perusahaan yang memproduksi pelindung wajah. Dari uang koin ke pelindung wajah. Wah, itu benar-benar perubahan yang sangat sulit teman-teman. Mulai dari material yang digunakan pasti beda. Mulai dari mesin-mesin yang digunakan juga pasti berbeda. Nah teman-teman, masih banyak lagi perusahaan-perusahaan di tengah kondisi krisis ini yang dipaksa untuk meninggalkan kenormalan mereka menuju kepada sesuatu yang new normal. Nah kalau kayak gitu, apa yang membuat mereka mau untuk berubah? Karena mereka tahu teman-teman bahwa ada harapan di tengah situasi seperti ini. Mereka tahu bahwa saat ini ventilator dan pelindung wajah sangat dibutuhkan. Dan itulah satu-satunya harapan mereka untuk bisa bertahan. Meskipun memang kita nggak bisa bilang bahwa harapan itu akan terus berlangsung lama. Karena situasi dan kondisi itu cepat berubah. Kalau nanti vaksin sudah ketemu, belum tentu ventilator dan pelindung wajah akan diperlukan lagi. Nah teman-teman, perusahaan-perusahaan yang punya pengharapan yang gak pasti itu aja, mereka berani ambil keputusan untuk berubah. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang justru kita sudah punya pengharapan yang pasti itu, yaitu anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan kita rela turun ke dalam dunia menjalani kenormalan seperti yang kita jalani. Dan hari ini ia menantang teman-teman untuk masuk ke dalam new normal untuk jadi anak-anak Tuhan. Pertanyaannya, maukah teman-teman masuk ke dalam new normal itu? Keputusan harus kamu buat. Dan ketika kamu sudah ambil keputusan itu, kamu gak bisa kembali. Seperti lagu I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Kalau teman-teman hari ini dalam hatimu, engkau mau berkata, Tuhan aku mau masuk ke dalam new normal itu. Aku mau masuk ke dalam new normal menjadi anak-anak Tuhan. Tapi teman-teman takut, teman-teman bingung, teman-teman gak tahu harus ngapain ke depannya. Ingat teman-teman, bahwa murid-murid Tuhan juga sudah pernah menjalani proses yang gak mudah itu. Masuk ke dalam new normal yang gak mudah itu. Tapi di tengah ketidakpastian new normal, ada sesuatu yang pasti, yang sudah kita miliki, yaitu anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang akan memampukan kita untuk menjadi pegangan, menjadi pengharapan bagi kita, menjalani proses new normal yang gak mudah itu teman-teman. Amin. Mari saya ajak kita semua saat ini untuk berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh sama-sama melihat bagaimana murid-murid pernah mengalami apa yang kami alami. Sebuah keadaan new normal. Dan kami rindu sebagai anak-anak Tuhan. Kami rindu bahwa kami boleh masuk ke dalam new normal sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan yang boleh mampukan kami, Roh Kudus Tuhan yang boleh menuntun setiap kami, memegang setiap kami. Kami bersyukur dan kami kiranya Tuhan juga boleh
dengan tangan Tuhan memeluk kami orang-orang berdosa ini untuk bisa masuk ke dalam new normal itu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus boleh menolong kami di tengah situasi seperti ini. Biarlah kami boleh terus berhikmat, boleh terus setia untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan untuk anak-anak yang sudah mengambil keputusan hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh berkati mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you teman-teman. Sampai di sini khotbah kita dan sampai bertemu di lain kesempatan. Thank you, God bless. Terima kasih untuk Los Every yang juga boleh men-sharingkan firman Tuhan dan sangat memberkati kita. Kami rindu sampaikan salam kami untuk Korem yang ada di Jogja. Biarlah sungguh Tuhan memberkati tetap pelayanan Los Every dan tetap semangat dan terus juga boleh memberkati. Teman-teman, persembahan kita bisa berikan melalui scan barcode ataupun juga kalian bisa simpan dulu. Nanti pada saat kita bisa bergabung bersama-sama, kalian bisa memberikannya pada waktu kita sudah bisa bersama-sama berkumpul di gereja. Dan Lause juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Jose. Thank you Jose, yang sudah 1 tahun ini dia boleh melayani sebagai ketua remaja. Saat ini dia sudah boleh mempersiapkan nanti akan kuliah di Surabaya. Kita juga akan mendoakannya beserta juga beberapa teman yang sudah lulus dan juga akan masuk juga di dalam tingkat universitas. Biarlah sungguh Tuhan akan memberkati. Kita akan berdoa untuk pokok doa ini biar sungguh Tuhan memberkati teman-teman kita yang sudah boleh lulus dan akan masuk dalam tingkat universitas. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami serahkan teman-teman kami yang juga mereka juga boleh masuk dalam tingkat universitas. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka dengan kesiapan hati mereka memasuki studi yang lebih tinggi lagi. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, biarlah sungguh menjadi berkat. Untuk Jose yang juga boleh memimpin juga di dalam kepengurusan remaja, kami yakin bahwa Tuhan menolong dia, tetap memberikan semangat dan sukacita untuk boleh tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan juga teman-teman kami yang ada di rumah. Biarlah sungguh Tuhan kiranya memberkati kami semua. Tetap memberkati juga semangat kami untuk ikut beribadah walaupun hanya melalui online. Kami ingin juga pada saat kami bersekutu, kami juga mempunyai satu kerinduan dan juga satu sikap yang baik di dalam kami mengikuti persekutuan walaupun kami hanya melihat di laptop kami ataupun juga hanya melihat melalui HP kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ini semua hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian bejana, refnya saja. Mengiringku seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sampai di sini persekutuan prank kita. Sampai bertemu di minggu depan dalam satu acara yang juga boleh memberkati kita, dan pembicaranya kita undang dari Jakarta kali ini. Baik, sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati.